Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-260 yang berjudul Sesuatu yang Lebih Baik, Hati Baru, Semangat Baru. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yehezkiel 18 ayat 31 dan 32. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Dan kita masuk sama-sama di dalam pokok pembacaannya. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 256. Banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih juru selamat. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa dikatakan buangkanlah segala durhaka dalam kehidupan kita dan perbaharuilah hati kita. Dalam ayatnya dikatakan seperti itu. Bagaimana kita kembali diingatkan bahwa kita ini adalah manusia-manusia atau anak-anak Tuhan yang seringkali kasar dalam kehidupan kita, atau seringkali kita didapati durhaka dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita memilih jalan-jalan kita sendiri yang sudah pasti seringkali itu tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi bagaimana kita kembali diingatkan bahwa hendaklah kita memperbarui hati kita, diri kita sendiri juga dikatakan sehingga kita akhirnya bisa menjadi kaum Israel yang baru, atau kaum Israel yang secara rohani yang mau menuruti apa yang Tuhan inginkan. Bukan seperti bangsa Israel pada zaman dahulu yang selalu memikirkan hanya kepentingan-kepentingannya saja. Bahkan mereka hanya memikirkan kepentingannya saja, bahkan itu membuat mereka akhirnya melupakan kebaikan atau kasih dan bahkan mujizat-mujizat besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kita sebagai orang-orang muda yang mendapatkan kesempatan untuk hidup di zaman akhir ini, apakah kita mau mengulangi kesalahan-kesalahan bangsa Israel di zaman dahulu? Apakah kita mau melupakan kasih, kebaikan, bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita selama kehidupan kita yang lalu? Ataukah kita mau untuk selalu menyambut kasih Tuhan itu dengan selalu mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Dan itulah firman Tuhan Allah. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita ini bisa hidup untuk menunggu kedatangan Tuhan itu. Jadi bagaimana Tuhan tidak merancang sebuah kematian untuk manusia, tetapi melalui dosa itulah maka maut itu akhirnya ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita sering melihat bagaimana ada kematian atau bagaimana ada kehilangan dalam kehidupan kita. Dan itu bukanlah rancangan yang Tuhan berikan, tetapi itu adalah bagian dari akibat dari dosa itu sendiri. Lalu ketika kita sudah tahu bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa itu, maka firman Tuhan kembali mengatakan bahwa bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi bagaimana supaya kedagingan kita mati dan kita mempunyai kehidupan yang baru, kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, mempunyai Roh Kudus itu dalam hati kita, sehingga dalam setiap pilihan-pilihan kita boleh tahu apa yang Tuhan inginkan supaya ada dalam kehidupan kita itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang dalam kehidupan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ketenangan atau kedamaian yang sejati itu hanya kita dapatkan berasal daripada Tuhan saja. Mengenal siapa Bapa kita itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa orang banyak mempunyai pandangan yang samar-samar, tetapi kita yang dibilang anak-anak Tuhan, umat-umat Kristiani, kita mendapatkan fasilitas yang lebih daripada itu. Kita mendapatkan banyak tulisan-tulisan yang bisa membuat hati kita itu akhirnya penuh dengan kegembiraan. Karena kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui buku-buku firman Tuhan itu sendiri, melalui roh nubuat baik maupun melalui Alkitab. Lalu di sini juga dikatakan bahwa mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih juru selamat.
biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Tuhan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mempunyai pandangan yang samar-samar itu dikatakan mereka mempunyai kerinduan untuk mempunyai sebuah perasaan atau sebuah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan mereka ini akhirnya bisa mempunyai keinginan yang lebih dalam untuk mengetahui karakter Tuhan itu. Lalu di sini dikatakan bahwa biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Tuhan. Jadi bagaimana setiap hal yang jiwa ini inginkan atau rindukan, hendaklah itu tidak kita anggap remeh, tetapi itu menjadikan panggilan bagi kita untuk kita boleh menjadikan pantulan kasih Tuhan itu, sehingga melalui kehidupan kita itu orang-orang yang haus untuk pengenalan kasih akan Tuhan ini boleh melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa Roh Tuhan bekerja dengan mereka yang mau untuk dipekerjakan, membentuk mereka yang mau untuk dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau untuk diciptakan. Jadi di sini dikatakan bahwa Roh Tuhan itu tidak bisa bekerja sendiri. Ia akan bekerja dengan orang-orang yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus itu, yang mau untuk dibentuk, yang mau untuk menciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, tentu saja itulah yang membuat kita akhirnya mau untuk turut kepada Dia. Jadi bagaimana kemauan kita untuk dibentuk itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena ketika kita mau dibentuk maka ada bagian-bagian yang harus dihilangkan daripada kita, yaitu kedagingan kita sendiri. Dan bagian-bagian yang harus dihilangkan daripada kita itulah yang akan membuat kita seringkali merasa bahwa itu mengusik kedagingan kita, mengusik ego kita. Tetapi hal-hal yang seperti itulah yang Tuhan ingin supaya kita lepaskan, sehingga kita mempunyai karakter yang baru, yang sesuai dengan karakter Tuhan itu. Dan di sini dikatakan bahwa isilah dirimu dengan budaya pemikiran rohani dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaannya. Sementara engkau berjalan terus mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tertulis dalam buku Seri Membina jilid 4 halaman 470. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita harus mengisi diri kita atau mempunyai pemikiran yang rohani, hubungan erat yang kudus. Jadi bagaimana melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pendengaran kita akan setiap firman itu, itulah yang akhirnya akan mengubahkan kita. Tetapi itu tidak bisa mengubahkan kita kalau kita tidak mau mengambil bagian kita, yaitu kita mau untuk diubahkan atau kita mau untuk mengubah diri kita. Tetapi di sini kembali diingatkan bahwa Roh Kudus itu akan bekerja sama dengan kita ketika kita mau untuk bekerja sama juga dengan Dia. Bagaimana kita harus mempunyai kerendahan hati, mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, sehingga kita membutuhkan Tuhan itu sendiri untuk memperbaiki kehidupan kita yang rusak ini. Dan di sini dikatakan bahwa sementara engkau berjalan terus mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi bagaimana perjalanan kita itu akhirnya akan membuat kita semakin hari semakin bertambah terang, sama seperti fajar di tengah hari. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita, hendaklah kita terus mau untuk mempunyai pengenalan yang lebih akan Tuhan, selalu merasakan kehausan akan firman Tuhan, dan kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan lebih benar lagi. Karena kita tahu bahwa setiap hal atau setiap perubahan itu tidak bisa kita langsung ubah begitu saja, tetapi harus ada permulaan dari hal yang kecil yang kita harus ubah, yaitu dari mulai hal-hal kecil yang kita bisa ubah, maka nantinya akan ada hal-hal besar yang kita bisa ubah. Dan itu bukanlah suatu perkara instan yang bisa kita mudah lakukan. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa semuanya pasti akan bisa kita lakukan dengan pertolongannya, dengan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa di dalam Kristus ada kepenuhan sukacita untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana dalam Kristus kita tahu bahwa ada sukacita yang sejati ketika kita mengenal karakter Dia, ketika kita mengenal siapa Bapa kita. Dan di sini dikatakan jika kita mengenal Tuhan dan Yesus Kristus yang telah Dia utus, sukacita yang tak terkatakan akan datang ke dalam jiwa. Tertulis dalam buku Testimonies to Minister halaman 170. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa jika kita mengenal Tuhan, Yesus Kristus yang telah diutusnya, dikatakan sukacita yang tak terkatakan akan datang ke dalam jiwa. Karena kita tahu bahwa ialah
Bapa kita yang di surga itu yang mau untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan, dan Ia mau untuk memberikan kepada kita sebuah contoh yang sempurna ketika Ia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu, untuk menderita dengan begitu siksa, dengan begitu hina, untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan, sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah kesempatan lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kita akan mendapatkan sukacita yang tak terkatakan, karena kita melihat bagaimana kasih-Nya Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga apakah kita pantas untuk mengabaikan kasih Tuhan itu dengan tidak memperbaiki diri kita hari demi hari, dengan merasa diri kita baik-baik saja, lalu kita tidak melakukan perubahan yang baik itu dalam kehidupan kita. Jadi kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, sehingga melalui kehidupan kita mempunyai hati yang baru, semangat yang baru, seperti judul yang tadi dikatakan, bahwa kita mempunyai sesuatu yang lebih baik lagi. Kita mempunyai suatu visi dan misi, bagaimana kita mempunyai beban untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal kasih Tuhan itu. Tetapi apakah kita mau untuk menjadikan saksi Tuhan yang hidup, ataukah kita mau untuk menjadi saksi Tuhan yang palsu? Karena ketika kita tidak menghidupkan karakter Tuhan itu, tetapi kita mengaku diri kita adalah orang-orang Kristen itu, maka kita adalah menjadi saksi Tuhan yang palsu. Karena setiap hal atau setiap kebaikan, setiap contoh Tuhan yang sempurna itu, orang tidak bisa lihat itu ada dalam diri kita. Jadi yang kita fokuskan untuk perbaiki dulu dalam diri kita adalah bagaimana kita boleh menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan biar hanya Tuhan saja yang boleh memberikan kepada kita hikmat atau kesempatan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan sambil kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, bagaimana kita juga selalu mengingat kasih Tuhan dan selalu mau untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka kita merasakan bahwa kita itu perlu pertolongan daripadanya, sehingga kita bisa dengan rendah hati memperbaiki diri kita hari demi hari dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.